Maksudnya ya mungkin keputusan untuk kayak contoh edukasi gitu kan. Oh ya bagusnya kita sekolahin anak gimana? Kayak waktu mereka masuk. Halo semuanya, apakah kalian menikmati video yang telah dibagikan oleh orang tua anak-anak di TK Lause? Edisi spesial ini kami hadiri dalam versi wawancara. Yuk saksikan terus dan jangan lupa share video ini bila konten Lause bermanfaat. Happy watching! Kalau dari kami sih kami nggak terlalu menuntut suatu nilai yang pasti seperti apa gitu. Yang penting bisa itu cukup sih. Maksudnya kita nggak ekspektasi yang terlalu tinggi. Cuman kalau memang bisa lebih, why not gitu kan. Saya nggak pernah mempersiapkan atau menuntut sesuatu yang bukan keinginan anak gitu. Selagi itu masih dalam jalur yang normal ya. Maksudnya jalurnya, oh saya mau jadi misalnya guru, dosen atau pengusaha atau gimana itu kan masih yang normal gitu ya. Dalam sistem edukasi yang formal itu sebenarnya kan nggak semua terpakai. Apalagi itu biasanya hanya sebuah dasar-dasar yang saat ini kita belajar, mungkin 10 tahun kemudian pada saat penerapan mereka belum tentu hal itu masih dipakai gitu. Jadi untuk hal yang hafalan seperti itu saya rasa nggak terlalu penting ya. Keterampilan menurut saya penting. Kayak waktu mereka masuk TK, dari TK pun kita udah survei. Jadi sekolah ini seperti ini, sekolah A, sekolah B, sekolah C, oh seperti ini, tingkat keamanannya seperti ini, oh pendidikannya seperti ini, oh kira-kira pengajarnya orangnya ini, lingkungan tempat dia belajar seperti apa, gitu. Jadi kita udah survei duluan dan baru kita menentukan, oh di sini loh yang bagus. Tergantung mereka sih, mereka nanti tujuannya mau arahnya kemana. Karena kan sampai sekarang aja kalau misalnya anak-anak segede ini dia tanya mau apa, jadi guru misalnya. Cuman kan belum tentu nantinya ya kan. Cuman ya itu tergantung mereka nya lagi. Mereka sukanya apa, cuman ya dari mamanya juga dia suka misalnya membuat sesuatu seperti yang lagi ngetren misalnya slime, ya contoh slime. Ya silakan, kamu butuh barang apa? Berarti kan dibeliin barang A, B, C, D. Silakan eksperimen. Untuk misalnya membuat satu masakan, kue atau apa, kamu butuh apa? Silakan. Itu karena membentuk satu keterampilan. Lebih cenderung mengarahkan ya, mengarahkan, kemudian mungkin membantu kalau misalnya mereka ada kesulitan di satu bidang, biasanya saya turun gitu. Ya misalnya matematika nggak bisa, saya turun. Bahasa Inggris misalnya saya turun. Cuman kalau yang sekedar hafalan sih nggak terlalu sih. Berarti yang lebih ke problem solving ya kita boleh katakan. Sama keputusan sih, lebih ke arah keputusan. Kalau untuk hal-hal kecil ya biasanya saya nggak kalau hal-hal yang besar biasanya saya minta si kakaknya yang memutuskan boleh atau enggak gitu sih, lebih ke keputusan. Tapi kalau untuk hal-hal kecil sih anak-anak sih lebih seringnya sama saya sih, kayak soal belajar segala macam. Ibunya, mamanya dia bisa melihat suatu keinginan anaknya dan mamanya selalu mendukung. Jadi ketika muncul satu ide, oh saya pengen ini nih, walaupun hanya sekedar mengutarakan atau dia melihat
atau di mana, nah kita bisa mendukung gitu. Oh iya, main piano kayaknya bagus, main piano, oke yuk kita cari tempat les piano. Artinya apa yang mereka lakukan, yang kita dukung itu bukan, kita tidak ada paksaan. Termasuk les Mandarin sekalipun. Les Mandarin sekalipun saya tanya ke mereka mau atau enggak. Cuma saya bilangin itu sangat penting buat masa depan kalian, sangat penting bahasa itu. Tapi kalau misalnya benar dia nggak mau, saya juga nggak maksa. Karena beberapa kali kalau si Nana udah pasti mau, kalau si Brian kan ditanyain gimana mau terus enggak, sampai terakhir pun Sabtu Minggu saya bilang sama dosen Pipi, nanti ya saya tanya dulu anak-anak mau atau enggak. Saya nggak mungkin sampai sekolah segala macam, saya nggak pernah maksain mereka karena saya nggak mau juga jadi bebannya mereka. Nah, termasuk juga bukan cuma beban mereka, beban yang ngajar juga. Sampai terakhir saya juga beberapa kali kan dosen Pipi suka nge-review tuh, setiap bulan suka nge-review nanyain gimana. Sampai terakhir saya tanya sama dosen Pipi, gimana ngajarin anak-anak. Maksudnya jadi beban gak buat dosen Pipi? Karena saya tahu anak-anak saya seperti apa kan, terutama saya kan karena susah diajarin, kadang nggak disiplin. Maksudnya jangan sampai dosen Pipi susah juga. Kita tetap menawarkan, ini loh bagus, kayaknya seperti ini akan bagus. Oh, kamu belajar keahlian ini bagus. Tapi kalau responnya kurang, ya mungkin besok kita akan cerita lagi. Kita akan memberikan satu gambaran yang real dalam kehidupan nyata. Misalnya, oh ya orang ini misalnya pebasket, misalnya contoh ya, pebasket, oh ya dia pebasket internasional, NBA apa, mereka gajinya sekian, cuma main basket doang misalnya. Tapi dia juga punya keahlian yang lain, misalnya ABCD gitu kan. Nah, nanti besok kita cerita lagi tuh. Cuman kalau misalnya kita udah berapa kali cerita dan sepertinya nggak ada minat di sana, ya kita berambil. Ih keren ya ngeliat orang main piano. Misalnya contoh itu kan, pasti ada respon. Ih, Nana mau? Gitu. Contoh, serius mau? Ya. Main aja gitu. Jadi nggak formal gimana, kamu mau nggak main piano? Bagus loh, atau gimana? Nggak formal seperti itu sih. Paling cuma selentingan. Ya seperti tadi saya bilang, oh ya keren ya melihat orang main piano. Karena kan mereka juga, kita juga mesti ngeliat moodnya mereka sih pada saat mau ngajak ngobrol gitu. Kadang juga kita ada waktu-waktu santai lagi duduk, waktu dia nyamperin, dia ngobrol, kakak lagi makan, dia ngobrol, ya kan kayak gitu. Mengenai marah itu relatif ya. Kayak misalnya contoh satu hal yang sudah kita tekankan dari awal, biasanya itu mengenai kedisiplinan, dan dia tidak melakukan 1, 2, 3 sampai 1000, mungkin lebih dari 1000 contoh. Apakah itu kita patut marah atau tidak? Menurut saya ya, opini saya, kita sebagai orang tua tetap harus mengingatkan, walaupun mungkin dari 1000 kali lebih kita bilang tolong A, tolong B, tolong C, tapi nggak dilakukan, tetap kita wajib langsung memberitahu bahwa itu salah, hal itu yang benar seperti ini, kamu harus melakukan seperti ini. Kita tidak menyarankan untuk memukul anak sih. Dari awal kita mendidik anak, kita nggak ada memukul anak sampai dia tidak maksudnya kalau sampai terlalu keterlaluan dan sudah sampai kurang ajar. Dan itu kita cuma mengancam sih sebenarnya.